Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Serin Aziza dengan NIM 2065157. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai informasi akuntansi diferensial. Sebelum masuk ke materinya, saya ingin mengingatkan kembali mengenai apa sih informasi akuntansi diferensial ini. Jadi, informasi akuntansi diferensial adalah taksiran perbedaan aktiva, pendapatan, atau biaya dalam alternatif tindakan tertentu dibandingkan dengan alternatif tindakan yang lain. Next, kita masuk ke materi. Di sini ada 5 materi yang ingin saya bahas. Yang pertama, proses pengambilan keputusan, lalu peran informasi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan, konsep informasi akuntansi diferensial, manfaat informasi akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan, dan pengaruh pajak penghasilan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dilaksanakan melalui 4 tahap yang berurutan, yaitu sebagai berikut. Tahap pertama, pengakuan dan perumusan masalah atau peluang. Masalah adalah perbedaan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang ada. Sedangkan keputusan adalah respon terhadap masalah yang timbul atau peluang terbuka bagian perusahaan. Jika masalah atau peluang telah ditonjolkan untuk menarik perhatian, maka harus segera dirumuskan. Informasi akuntansi memiliki kemampuan untuk memperjelas masalah yang dihadapi oleh manajemen dengan mewujudkan masalah tersebut dalam bentuk kuantitatif keuangan. Tahap yang kedua adalah pencarian tindakan alternatif dan pengkuantifikasian konsekuensinya masing-masing. Dalam mencari tindakan alternatif, manajemen dapat menengok pengalaman yang sama yang terjadi di masa lalu dan menggunakan pemecahan masalah yang pernah berhasil digunakan untuk mengatasi masalah di masa lalu. Dapat pula dilakukan pencarian alternatif baru apabila belum memiliki pengalaman di masa lalu. Yang ketiga adalah pemilihan alternatif optimum atau alternatif yang memuaskan. Untuk memungkinkan manajemen melakukan pemilihan alternatif secara rasional ekonomis, informasi akuntansi diferensial yang bersangkutan dengan alternatif yang akan dipilih perlu disajikan bagi pengambilan keputusan. Informasi akuntansi diferensial mampu mengurangi sebagian ketidakpastian yang dihadapi oleh pengambilan keputusan dalam pemilihan alternatif. Lalu, tahap yang terakhir adalah implementasi dan penindaklanjutan. Untuk meyakinkan efisiensi implementasi keputusan, unpen balik hasil pelaksanaan keputusan harus diinformasikan secara periodik dan diperlukan pembetulan segera adanya penyimpangan yang tidak diinginkan. Peran informasi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan adalah yang pertama, merangsang manajemen di dalam menyadari dan mendefinisikan masalah. Informasi akuntansi dapat berfungsi sebagai perangsang untuk menyadari adanya masalah, yaitu dengan cara penyajian penyimpangan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang ditetapkan dalam anggaran atau dengan memberitahukan kepada manajer bahwa mereka gagal dalam pencapaian keluaran atau sasaran laba yang telah diciptakan terlebih dahulu. Next, yaitu memisahkan alternatif tindakan yang satu dengan alternatif tindakan yang lain. Dampak informasi akuntansi dalam pemilihan keputusan. Yang pertama, seberapa jauh informasi akuntansi dirasakan mampu mengurangi sebagian ketidakpastian yang melingkupi proses pengambilan keputusan. Permintaan dan persaingan atas produk atau jasa, tingkat ketelitian informasi akuntansi yang direkayasa oleh manajemen, lingkup keputusan yang diambil, jangka pendek atau jangka panjang, preferensi pengambilan keputusan, external information atau internal information, dan kemampuan akuntansi dalam mengukur biaya peluang. Menjelaskan konsekuensi berbagai alternatif tindakan yang dipilih, dan peran yang terakhir yaitu membantu menganalisis dan menilai berbagai alternatif tindakan yang dipilih. Selanjutnya kita masuk ke konsep informasi akuntansi diferensial. Informasi akuntansi diferensial mempunyai 2 unsur pokok, yaitu yang pertama, merupakan informasi akuntansi masa yang akan datang dan memberikan informasi akuntansi yang berbeda di antara alternatif yang dihadapi oleh pengambil keputusan. Lalu, informasi akuntansi diferensial terdiri dari informasi aktiva diferensial atau diferensial aset, informasi pendapatan diferensial atau diferensial revenues, dan informasi biaya diferensial atau diferensial cost. Biaya diferensial versus biaya relevan. Suatu biaya disebut relevan jika biaya tersebut berhubungan dengan tujuan perekayasaan biaya tersebut.
Istilah biaya diferensial berbeda pengertian dengan biaya relevan, karena istilah biaya relevan adalah istilah yang umum, yang tidak selalu berhubungan dengan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang mengandung unsur masa yang akan datang dan yang berbeda di antara alternatif tersebut, secara unit disebut dengan istilah informasi akuntansi diferensial. Pada biaya diferensial, keputusan yang diambil menyangkut pemilihan alternatif di masa yang akan datang, dan untuk dapat melakukan pemilihan pengambilan keputusan harus dapat membedakan di antara alternatif yang tersedia. Nah, sedangkan pengambilan keputusan didasarkan atas biaya yang paling minimal dan efisien bagi perusahaan. Biaya diferensial versus biaya penuh. Biaya diferensial berbeda dengan biaya penuh dalam 3 aspek, yaitu yang pertama, unsur biaya. Unsur yang membentuk biaya penuh suatu produk adalah terdiri dari biaya langsung yang berkaitan dengan produk, ditambah dengan biaya tidak langsung yang dibebankan kepada produk tersebut. Sedangkan, biaya diferensial hanya meliputi biaya yang berbeda dalam kondisi tertentu saja. Yang kedua adalah sumber informasi. Informasi biaya penuh dapat diambil langsung dari catatan akuntansi reguler perusahaan, karena sistem akuntansi perusahaan memang dirancang untuk menghasilkan informasi biaya penuh dalam kegiatan normalnya. Biaya diferensial ini biasanya dikumpulkan dengan cara merancang sistem akuntansi sedemikian rupa sehingga memudahkan penaksiran biaya diferensial tersebut sesuai dengan masalah tertentu yang sedang dihadapi oleh pengambilan keputusan. Aspek yang terakhir adalah perspektif waktu. Perspektif waktu untuk biaya penuh antara lain untuk menyajikan laporan keuangan, maka informasi akuntansi penuh masa lalu perlu dikumpulkan. Dalam perencanaan jangka panjang, biaya penuh diperlukan pula sebagai dasar penyusunan program. Dalam penetapan harga jual, biaya penuh yang disesuaikan dengan kondisi masa yang akan datang akan dipakai sebagai dasar penetapan harga jual dalam kondisi yang normal. Sedangkan biaya diferensial selalu berkaitan dengan masa yang akan datang. Biaya diferensial versus biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Sedangkan biaya diferensial selalu berkaitan dengan alternatif tertentu yang sedang dipertimbangkan untuk dipilih. Biaya variabel adalah suatu konsep yang mana hanya memasukkan biaya-biaya langsung saja. Biaya diferensial versus biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang jumlah totalnya tidak berubah dengan adanya perubahan volume kegiatan dalam kisar atau range perubahan volume kegiatan tertentu. Dalam pengambilan keputusan jangka pendek, biaya tetap mungkin merupakan biaya diferensial atau mungkin tidak. Jika suatu biaya tetap seluruhnya dapat diusut jejaknya ke dalam suatu keputusan khusus dan hanya akan terjadi jika keputusan tersebut dilakukan, biaya tersebut merupakan biaya diferensial. Kapan biaya tersebut bukan biaya diferensial? Yaitu, jika suatu biaya tetap akan dikeluarkan dalam jumlah yang sama tanpa mempertimbangkan keputusan khusus mana yang akan diambil. Biaya diferensial versus biaya depresiasi. Depresiasi merupakan alokasi secara periodik kos aktiva yang tetap yang diperoleh pada waktu yang lampau. Depresiasi berasal dari keputusan penanaman modal jangka panjang. Dalam keputusan jangka pendek, biaya depresiasi bukan merupakan biaya diferensial dan dapat diabaikan. Biaya diferensial versus biaya tambahan. Biaya tambahan suatu alternatif adalah tambahan biaya yang akan terjadi jika suatu alternatif yang berkaitan dengan perubahan volume kegiatan dipilih. Biaya tambahan merupakan informasi akuntansi manajemen yang diperlukan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penambahan dan pengurangan volume kegiatan. Nah, di sini terdapat contohnya. Volume produksi sekarang adalah 100.000 kg per tahun dengan total biaya produksi 500.000. Suatu usul telah dibuat untuk menaikkan volume produksi menjadi 150.000 kg per tahun dengan total biaya 650.000. Biaya tambahan dalam alternatif untuk menaikkan volume produksi tersebut adalah sebesar 150.000. Biaya diferensial versus biaya kesempatan. Biaya kesempatan adalah pendapatan atau penghematan biaya yang dikorbankan sebagai akibat dipilihnya alternatif tertentu. Yang terakhir adalah biaya diferensial versus biaya keluar dari saku atau out of pocket cost.
Biaya yang memerlukan pengeluaran sekarang atau dalam jangka dekat sebagai akibat dari keputusan manajemen disebut biaya keluar dari saku. Contoh, manajemen memutuskan untuk menerima pesanan pembuatan produk dari seorang pelanggan. Dalam hal ini, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja adalah contoh biaya keluar dari saku. Biaya keluar dari saku adalah unsur biaya diferensial yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Manfaat informasi akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan. Pada umumnya, manajemen menghadapi 4 macam pengambilan keputusan jangka pendek, yaitu keputusan membeli atau membuat sendiri, menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk, menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu, dan menerima atau menolak pesanan khusus. Keputusan membeli atau membuat sendiri. Di sini terdapat contohnya. CV Etam Elektronik merupakan perusahaan perakitan alat-alat elektronik, salah satu suku cadang yang diperlukan dibeli dari perusahaan lain dengan harga 1.500 per unit. Dalam 1 tahun, perusahaan membutuhkan suku cadang tersebut sebanyak 10.000 unit. Untuk kebutuhan suku cadang tersebut, perusahaan dapat pula membuat sendiri. Nah, adapun biaya yang diperlukan untuk memproduksi suku cadang tersebut adalah sebagai berikut. Di sini terdapat 4 biaya, yaitu biaya bahan, upah langsung, upah tak langsung, dan biaya tak langsung lainnya. Keterangannya di sini, bila suku cadang tersebut dibeli dari perusahaan lain, maka mesin tersebut dapat dijual dan dalam hal ini akan mengurangi biaya penyusutan sebesar 1.500.000, serta biaya reparasi dan pemeliharaan mesin sebesar 300.000. Tetapi perusahaan masih harus mengeluarkan biaya angkut pembelian Rp100 per unit dan biaya penerimaan per unit Rp1.000.000. Apakah perusahaan sebaiknya memproduksi suku cadang yang diperlukan atau membeli dari perusahaan lain? Di sini terdapat tabel perbandingan biaya untuk kedua pilihan. Di tabel ini kita mengelompokkan di mana biaya yang kita memproduksi sendiri dan di mana biaya yang kita membeli dari luar. Jadi, dari perbandingan biaya di samping dapat diketahui bahwa membeli dari pihak luar lebih rendah sebesar Rp1.200.000 bila dibanding dengan memproduksi sendiri, atau dengan kata lain, terjadi penghematan biaya sebesar Rp1.200.000. Dapat diambil kesimpulan bahwa sebaiknya perusahaan membeli suku cadang yang diperlukan dari pihak luar. Keputusan menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk. Dalam pengambilan keputusan ini, informasi akuntansi diferensial yang diperlukan oleh manajemen adalah pendapatan diferensial dengan biaya diferensial jika alternatif memproses lebih lanjut dipilih. Keputusan menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu. Dalam menghadapi kondisi ini, manajemen perlu mempertimbangkan keputusan menghentikan atau tetap melanjutkan produksinya, dan informasi yang relevan untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan ini adalah biaya diferensial dan pendapatan diferensial. Keputusan menerima atau menolak pesanan khusus. Di dalam keputusan ini, jika pendapatan diferensial lebih tinggi dibandingkan dengan biaya diferensial, maka pesanan khusus sebaiknya diterima. Di lain pihak, jika pendapatan diferensial lebih rendah dibandingkan dengan biaya diferensial, maka pesanan khusus sebaiknya ditolak. Pembahasan yang terakhir adalah pengaruh pajak penghasilan dalam pengambilan keputusan. Pajak penghasilan akan mempunyai pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan bentuk badan usaha, manajemen aktiva tetap, metode akuntansi, dan pemilihan metode pembelanjaan perusahaan. Berbagai pengambilan keputusan tersebut akan mempengaruhi arus kas perusahaan yang akan berakibat terhadap pengeluaran kas perusahaan untuk pembayaran kewajiban pajak penghasilan. Sekian penjelasan saya mengenai informasi akuntansi diferensial. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.